Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pembahasan kita pada saat ini itu berkaitan dengan hidup sehat dengan makanan halal dan bergizi. Kita memahami bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi, yang kita makan setiap hari, yaitu harus halal dan bergizi. Dan itu tentunya disyariatkan di dalam agama kita. Mari kita perhatikan Quran Surah An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Itulah salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan kita harus memakan makanan yang halal lagi baik. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil suatu perintah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah pada diri kita. Yang pertama adalah perintah untuk makan. Dalam ayatnya, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Itu perintah yang pertama. Perintah kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Washkuru ni'matallah. Itu adalah perintah untuk mensyukuri nikmat Allah. Dalam bahasa Al-Quran, kata makanlah bukan sekedar memasukkan sesuatu melalui tenggorokan atau kerongkongan lalu masuk ke dalam perut. Kata makanlah itu juga berarti lakukanlah suatu aktivitas, suatu kegiatan. Kenapa melakukan aktivitas? Karena dari makanan yang kita makan, kita dapat melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan kita.
Sebagaimana ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 4. Jelaskan Allah berfirman, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah. Pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 4. Bagaimana jikalau mas kawinnya dari emas, terus disuruh makan gitu? Tidaklah. Maka lakukanlah aktivitas yang mendatangkan rizki yang dapat memberikan suatu manfaat untuk kehidupan kita. Kita kembali lagi ke Quran surah An-Nahl ayat 114, di mana kata makanlah dalam arti harfiah, yaitu diperintahkan untuk memakan dari rizki yang dianugerahkan Allah melalui suatu usaha, yaitu usaha manusia. Usaha manusia itu ada dua kategori. Usaha yang tidak dibenarkan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, usaha yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua jenis usaha tersebut, tentunya hanya usaha yang dibenarkan oleh Allah yang akan menjadikan rizki kita halal. Makanan-makanan yang kita konsumsi, yang kita makan, minuman yang kita minum, itu akan menjadi halal apabila usaha kita sesuai usaha yang dibenarkan oleh Allah. Untuk itu, marilah kita berusaha dengan usaha yang benar, yang sesuai dengan tuntunan syariat kita yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Begitu juga dengan ijma' dan qiyas yang ada. Dari hal tersebut di atas, kita bisa mengetahui halal itu ada 4 macam. Wajib itu halal, sunnah itu halal, mubah itu halal, dan makruh itu halal. Kehalalan dari keempat macam itu menunjukkan bahwa kita boleh melakukan dari 4 hal tersebut. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa makruh itu bukan halal yang baik. Sekali lagi, makruh itu bukan halal yang baik. Sehingga para ulama menyimpulkan kata thayyiban, itu thayyib yang bagus itu yaitu sesuatu yang lezat, baik, bergizi. Itulah makna halalan thayyiban. Dari semuanya itu yang sudah kita ketahui bahwa menjadikan yang lezat, baik, dan bergizi, tidak serta-merta kita memakannya dengan sukacita, tetapi semuanya itu harus proporsional, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan keperluan kita, yaitu jangan sampai hal tersebut menjadi suatu mubadir atau bahkan mendatangkan suatu kemudaratan.
Sehingga makanan-makanan yang kita konsumsi, yang kita makan, unsur pertama yang kita harus penuhi, makanan tersebut adalah halal. Yang kedua, makanan itu thayyib, yaitu seperti tadi, bergizi, baik, dan tentunya lezat kalau kita makan, enak. Seperti gambar yang ada, kita membayangkan buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya itu menjadi penopang gizi dalam kehidupan kita.